Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusraini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Meningkatkan Minat Belajar Siswa dengan Menggunakan Model Pembelajaran Cooperative Learning pada mata pelajaran Matematika di kelas 5 SD Negeri 1530 75 Pinang Sori 4. Selanjutnya di bab 1 tentang pendahuluan, yang dimana latar belakang masalahnya ialah kurangnya minat belajar siswa dan kemudian nilai KKM masih rendah. Selanjutnya identifikasi masalahnya. Identifikasi masalahnya yang pertama, masih rendahnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika di kelas 5 SD Negeri 1530 75 Pinang Sori 4. Yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika pada materi pecahan dan perkalian di SD Negeri 1530 75 Pinang Sori 4. Selanjutnya, kurangnya konsentrasi siswa dalam belajar. Keempat, adanya faktor lingkungan yang tidak mendukung minat belajar siswa kelas 5 SD Negeri 1530 75 Pinang Sori 4. Selanjutnya, orang tua kurang memperhatikan siswa kelas 5 SD Negeri 1530 75 Pinang Sori 4. Selanjutnya, orang tua yang terlalu sibuk dan kurang mengawasi aktivitas yang dilakukan si anak pada saat di rumah. Selanjutnya, siswa belum memiliki kesadaran diri dalam belajar dan siswa kebanyakan bermain pada saat guru mengajar. Selanjutnya, kurang motivasi dan minat belajar siswa. Kemudian, pembatasan masalahnya ialah untuk meningkatkan minat belajar siswa dan minat belajar siswa masih kurang sehingga hasil belajar siswa masih rendah. Kemudian perumusan masalahnya, yang dimana perumusan masalahnya tercantum bahwa bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika dengan materi operasi bilangan cacah pada model pembelajaran cooperative learning. Baik, selanjutnya tujuan penelitiannya, yang dimana tujuan penelitiannya ini untuk mengetahui apakah peningkatan minat belajar siswa pada pembelajaran matematika, materi pecahan dan perkalian di kelas 5 SD Negeri 1530 75 Pinang Sori 4. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika pada materi pecahan di kelas 5 SD Negeri 1530 75 Pinang Sori 4. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan pengaruh atau perbedaan yang signifikan antara minat belajar siswa dengan hasil belajar matematika pada materi pecahan di kelas 5 SD Negeri 1530 75 Pinang Sori 4 dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Selanjutnya, manfaat penelitian, yang dimana manfaat penelitian ini terbagi atas 1 bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka, yang dimana kajian pustaka ini terdapat landasan teoritisnya, yang dimana landasan teoritis ini mencantum tentang minat belajar ialah kesadaran dari seseorang suatu objek, masalah atau sesuatu yang mempunyai kaitan dengan dirinya, yang kemudian ketertarikan pada suatu hal kemudian dapat diukur dengan menanyakan kepada seseorang apakah ia mempelajari itu berbagai pendekatan dengan menggunakan kuesionernya. Selanjutnya, fungsi minat belajar, yang dimana fungsi minat belajar ini 1. Mendorong manusia untuk membantu dan mengenal angka atau bagaimana cara mengetahui perkalian, pecahan, dan bilangan cacahnya. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah perkalian dan pecahan secara teliti dengan cara melakukan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mencapai tujuan. Faktor yang mempengaruhi minat belajar, yang pertama faktor internal. Faktor internal ini dari dalam siswa. Yang pertama aspek psikologis, yang kedua psikologinya. Faktor internalnya terdiri dari 2 macam, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Baik, selanjutnya hasil belajarnya. Hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa akibat belajar yang disebabkan dia mencapai penguasaan jumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar.
Hakikat pembelajaran cooperative learning ini, yang dimana mode pembelajaran cooperative learning adalah pembelajaran kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 orang dengan gagasan untuk saling memotivasi antara anggotanya dan membantu agar tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal. Selanjutnya, langkah-langkah mode pembelajaran cooperative learning ini. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi, menyajikan informasi, anggota kelompok bekerja sama, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Selanjutnya, evaluasi. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran cooperative learning tersebut. Yang pertama, kelebihannya dapat meningkatkan kualitas kepribadian anak-anak dalam bekerja sama, saling menghargai pendapat orang lain, toleransi dan berpikir kritis. Yang kedua, menumbuhkan semangat persaingan yang positif dan konstruktif karena dalam kelompoknya masing-masing anak-anak lebih giat belajar. Kemudian menanamkan rasa persatuan dan solidaritas yang tinggi, sebab akan yang pandai kelompoknya akan membantu temannya yang memiliki kemampuannya kurang. Selanjutnya, kekurangan dalam mode pembelajaran kooperatif ini. Metode ini memerlukan persiapan yang agak rumit bila dibandingkan dengan model-model lainnya. Yang kedua, bila mana ada persaingan yang negatif baik antara individu dalam kelompok. Selanjutnya, bila terdapat anak pemalas atau anak yang sering berkuasa dalam kelompok besar, kemungkinan akan mempengaruhi kelompoknya sendiri. Selanjutnya, materi perkalian dan pecahannya, yang dimana dalam mode pembelajaran cooperative learning ini ada materi perkalian dan pecahan. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang kedua, perkalian sesama bilangan pecahan. Yang ketiga, perkalian bilangan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Yang keempat, pembagian bilangan pecahan biasanya macam-macam dan macam-macam operasi bilangan tersebut. Ada 3, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan. Baik, selanjutnya kajian penelitian yang relevan. Kajian penelitian yang relevan menurut jurnal Pratama 2016 dengan judul meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran matematika dengan pendekatan kooperatif. Yang dimana kerangka berpikirnya ialah sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari beberapa teori. Selanjutnya, pengajuan hipotesisnya. Menurut Suarsimi Arikunto, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Yang dimana metodologi penelitian ini terdapat tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat penelitiannya di SD Negeri 15375 Pinangsori 4, Kecamatan Pinangsori, Kelurahan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Waktu penelitiannya, waktu penelitian ditetapkan kurang lebih 1 bulan, yaitu mulai tanggal 12 Oktober sampai dengan 7 November 2020. Yang dimana pendekatan penelitian yang digunakan, yang pertama pendekatan ke perpustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya kita masuk metode penelitian. Metode penelitian menurut Hartono 2012 halaman 2. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan yang tertentu. Adapun tahapan pelaksanaan penelitian tindakan kelas dapat dijelaskan: 1. Perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan tindakannya. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan ini, kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan rencana yang dibuat, yakni kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model cooperative learning, yang dimana kegiatan awal yang pertama, memberikan salam pembuka kepada siswa sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, melakukan doa bersama dengan siswa. Yang ketiga, mengabsen kehadiran siswa. Dan yang keempat, bernyanyi bersama dan membuat yel-yel di kelas. Kemudian, persepsinya, apakah
Anak-anak ibu sudah pernah mengenal bilangan cacah dan guru langsung menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian kita masuk ke kegiatan intinya, yang dimana guru terlebih dahulu menjelaskan materi kepada siswa, kemudian bertanya kepada siswa tentang materi yang sudah dijelaskan atau sudah paham dan mengerti. Selanjutnya guru membagi kelompok kepada siswa sebanyak 4 kelompok. Kelompok menjawab soal yang diberikan kepada siswa. Guru menjelaskan materi dengan menggunakan metode diskusi dan gambar yang akan ditunjukkan ke siswa, dan guru memberikan satu contoh kepada siswa agar lebih paham. Selanjutnya masing-masing kelompok mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini, guru menyimpulkan materi yang sudah diajarkan kepada siswa dan kemudian menyuruh siswa mengerjakan soal yang diberikannya. Selanjutnya, guru memberikan motivasi kepada siswa agar lebih rajin dan giat dalam belajar di rumah. Pembelajaran selesai, guru dan siswa berdoa bersama menurut agama dan keyakinan mereka masing-masing. Baik, selanjutnya pengamatannya, yang dimana pengamatan menurut Widyono 2009, observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang sudah dibutuhkan dan melanjutkan suatu penelitian. Refleksi, yang dimana refleksi ini ialah suatu gagasan dan kegiatan evaluasi tentang perubahan yang terjadi dengan hasil yang diperoleh dan bentuk tindakan yang sudah dirancang. Populasi dan sampel penelitian, yang dimana populasi merupakan jumlah keseluruhan dari satuan atau individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel merupakan bagian terkecil dari populasi yang akan diteliti. Baik, selanjutnya instrumen penelitian, yang dimana instrumen penelitian menurut KBBI adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, contohnya alat yang dipakai oleh pekerja, optik dan kimia, serta saran penelitian yang berupa seperangkat tes untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengelola. Baik, selanjutnya teknik pengumpulan data, yang dimana teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Contoh pengumpulan datanya: 1. Bisa menggunakan kita akan melakukan angket, tes hasil belajar, dan observasinya. Baik, selanjutnya teknis analisis data. Teknik analisis data adalah untuk mempelajari arah dan tujuan dari data-data yang diperoleh. Setelah data diperoleh melalui angket, kemudian tes motivasi belajar dan data primer. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.